Halo, assalamualaikum. Suaranya Bu Ana jelas? Waalaikumsalam Bu Ana. Bentar, nunggu temennya gabung sebentar ya. Sudah bisa lihat share screen-nya Bu Ana? Sudah Bu Ana. Oke. Oke, hari ini pertemuan TM3 ya. Jangan lupa absen yang dari kampus itu diisi sesuai matkul tracker yang perilaku konsumen ini. Jadi materinya TM3, judulnya tantangan dan strategi perusahaan. Jadi hari ini kita mau membahas apa? Pertama, Bu Ana mau review tugas yang kemarin ya. Mungkin yang belum paham itu mungkin nggak lihat YouTube atau nggak lihat Zoom. Jawabnya masih yang faktor internal, faktor psikologis. Jadi yang faktor situasional dan faktor sosial ini nggak disebutin. Ada faktor psikologis, di sini ada persepsi, motivasi. Nah, persepsi motivasi itu nanti kita bahas di pertemuan 9 ya. Ya, pertemuan 9. Kemudian soal learning itu juga pertemuan minggu depan tentang keterlibatan. Jadi belajar itu harus terlibat, makanya Bu Ana nyuruh bikin ini interaktif notebook, kreatif notebook agar kalian itu terlibat dengan materinya Bu Ana, nggak sekedar ikut Zoom, ngerjakan tugas sudah ya sudah gitu, nggak dibaca-baca lagi. Kemudian yang ngerjakan tugasnya masih nggak pakai templatenya Bu Ana aja, jadi jangan polosan ngerjakan jawabannya saja yang di-share ke Bu Ana. Jadi Bu Ana ingin menggabungkan antara left brain dengan right brain kemarin ya. Tim otak kanan apa otak kiri. Nah, kalau otak kiri kemarin kan tentang logika, tentang cara berpikir. Nah, kalau otak kanan adalah kreativitas. Nah, ilmu pengetahuan itu masuk otak kanan. Biasanya cowok-cowok yang lebih dominan otak kanan ini, sedangkan para cewek lebih dominan otak kiri. Tapi nggak semua cewek dominan ke otak kanan, maaf, dan nggak semua cowok dominan ke otak kiri itu. Jadi kemarin yang udah nge-share tugas, saya sedikit antara keduanya Bu. Oh ya enggak apa-apa, kan enggak ada benar salah di situ. Jadi memaksimalkan karakter kamu aja gitu. Terus
tugas TM2 yang masih banyak yang belum paham itu tentang uji kuesioner ini loh. Jadi dalam kuesioner itu kan ada pertanyaan. Nah, pertanyaan ini ngambilnya dari mana pertanyaan kalau kalian nulis skripsi itu? Ngambilnya dari variabel lah. Variabel ini dicari indikatornya. Dari indikator ini dijadiin pertanyaan yang masuk dalam kuesioner. Nah, itu diuji pakai apa? Pakai uji validitas dan uji reliabilitas. Kemudian ini kata reliabilitas, banyak yang salah reliabilitas sampai semester 8 maju skripsi yo masih reliabilitas. Saya sih sepele tapi bikin greget gitu loh dosennya itu. Wong semuanya kopas aja loh kok yo reliabilitas, kok nggak kopas yang bagus reliabilitas itu. Dan banyak beberapa yang jawab itu jawab salah, itu salahnya plek podo. Jadi kopas koncone nggak pakai dilihat iki kira-kira bener tagak, wis pokoknya dikopas di logika. Maksudnya kalian kalau ada tugas itu cek dulu ke Google. Nah, di Google itu yang dimuat banyak tentang apa. Nah, itu mungkin ini cara pembelajaran juga ya. Jadi kayak kalian lihat konsumen. Ada kan yang TM8 itu tentang pembelajaran. Sama, konsumen itu juga gitu. Sales wis promosi ngalor ngidul sudah hitungannya muntuk ya, muruh apa jelasin produknya, tapi ada calon pembeli tuh oh ya sudah nyambung ngerti. Ada calon pembeli tuh yang oh sih gak nyambung gak mudeng. Nah itu jadi ya memang disadari aja kalau apa ya basicnya Unimas itu yang masuk ke kampus kita itu enggak semuanya rata-rata di atas ya, maksudnya IQ-nya atau apa tingkat pembelajarannya itu bisa nyantol sepenuhnya, itu ya harus dipahami juga. Nggak bisa disamaratakan dengan kampus-kampus yang hitungannya kampus negeri di Surabaya gitu ya. Ya mesti aja yang masuk negeri kan pasti anaknya pinter-pinter ya kan secara akademis, secara IQ, tapi belum tentu mahasiswa Unimas itu nggak pinter secara EQ, jadi dibedakan ya. Kamu mungkin pinter secara IQ, tapi mungkin belum tentu pinter secara EQ. EQ itu apa? Bisa memahami orang gitu loh. Jadi kita jurusan sosial itu EQ-nya yang dikedepankan. Jadi kalau IQ itu mungkin materi dari Bu Ana, oh iya kok di-share cuman dikit ya, nggak sampai dalam dagingnya cuman kulitnya saja. Nggak apa-apa, itu yang perlu diasah itu selain IQ mungkin proporsionalnya ya 50-50 lah. EQ-nya yang dikedepankan, maksudnya kalau cewek cenderung emosional gitu ya. Kamu jadi sales jual barang mau calon pembelinya itu gregetno apa enggak, kamu nggak boleh kebawa emosi. Nah itu jadi EQ itu di situ ya. Jadi dalam kuesioner itu balik lagi ada pertanyaan dan ada jawaban dari responden. Nah jawabannya itu pakai uji apa, ada uji hipotesa, itu uji T, uji F. Kalau uji T itu variabelnya cuma satu, diuji terhadap variabel Y, jadi X1 diuji terhadap Y. Kemudian kalau uji F itu variabelnya X1, X2, X3 itu diuji secara bersama-sama apa pengaruhnya terhadap variabel Y. Kalau uji asumsi klasik ini kalian pelajari sendiri. Kemudian kalau uji regresi ini adalah tentang pengaruh. Jadi dicatat kalau regresi itu tentang pengaruh. Jadi kalau skripsimu ada
kata-kata Mbak Lia sudah, Mbak Lia enggak, udah tak rekod toh ini. Apa dalam skripsimu itu kata-katanya menguji pengaruh faktor X1, X2, X3 terhadap Y gitu, berarti ujinya uji regresi. Kalau faktornya cuman X1 itu regresi aja, tapi kalau faktornya itu lebih dari 1, nah itu pakai uji regresi berganda. Oke. Sampai di sini kayaknya yang ikut Zoom-nya Bu Ana pasti nyambung deh. Yang banyak yang belum mengumpulkan tugas TM1, ada yang tugas TM1 itu cuma mengumpulkan profil tok. Terus yang lain-lain itu kayak apa pengaruh marketing terhadap perilaku konsumen itu ya belum dikerjakan. Ini anak-anak ini lihat buku ini bacaannya mudeng gak sih? Sampai bingung Bu Ana itu. Udah diomongin tapi ngomonginnya gimana? Wong kita cuma nge-zoom aja ya kan. Dah ini Bu Ana ajak ingat-ingat lagi tentang gambaran umum TM1. Nah, kita TM3 itu di sini ada kata kenapa mengapa penelitian terhadap perilaku konsumen itu penting. Nah, kenapa perilaku konsumen itu penting? Karena perusahaan dalam menetapkan strategi pemasaran itu harus tahu ini konsumen yang dituju. Jadi ada segmentasi konsumen. Jadi tugasnya bentar. Tugasnya kan bentar tak cari. Lah. Ya apa sih kok error ini? Bentar. Nah, tugasnya kan dicari ini sih. Apakah segmentasi pasar? Segmentasi pasar itu adalah pengelompokan konsumen. Jadi konsumen ini dikelompokkan sesuai kriterianya yang seragam. Jadi kriterianya yang sama. Terus dikelompokkan berdasarkan apa? Ya, gini di Zoom kan sudah dijelasin Bu Ana ya. Nanti pasti jawabnya ada yang lain-lain lagi. Jadi di segmentasi pasar ini menurut Philip Kotler dan Keller 2012 itu dikelompokkan menjadi 4 ya. GDPB. Apa GDPB? Geografik, demografik, psikografik, dan behavior. Jadi ada 4. Geografik, yang semua sudah tahu kalau geografik itu pasti berhubungan dengan wilayah. Jadi yang mau ditargetkan jadi konsumen itu wilayahnya sempit apa luas apa sampai ke luar negeri. Nah itu jadi bisa satu negara atau satu kota. Misalkan gini, kalian jualan makanan gitu aja ya. Kalau jualan makanan otomatis target kalian pasti sekitaran satu kota itu. Jadi yang bisa di cover oleh Gojek misalkan ya atau GrabFood. Nah, kayak gitu. Terus jualan apa lagi yang terkendala wilayah? Jualan kayak misalkan jualan kucing ini, kucing Persia atau apa itu ya. Misalkan kalau ngirimnya itu agak jauhan dikit, kira-kira kucingnya mati enggak ya? Nah, itu tadi soal geografik. Kemudian demografik. Demografik ini ada age, gender, ethnic, family life cycle. Jadi ada umur,
gender itu laki-laki atau perempuan, terus etnis itu mungkin orang Jawa, orang Madura, orang Sunda, orang Betawi, nah kayak gitu. Kemudian faktor keluarga. Faktor keluarga ini besarnya keluarga. Nah, itu mempengaruhi belanja seseorang. Jadi keluarga dengan bapak ibu aja tanpa anak-anak pasti belanjanya lebih sedikit. Kemudian keluarga dengan 2 anak pasti berbeda dengan keluarga dengan 5 anak. Nah, itu. Jadi ini yang berpengaruh pada pembelian. Jadi konsumen ini dikelompokkan menurut kriteria yang sama ya. Kalau misalkan etnis Jawa dengan etnis Sumatera, makanan favoritnya apa? Misalkan kalau Jawa Tengah ada gudeg, nah kalau Sumatera ada nasi Padang. Mungkin kalau gudeg dibawa ke Sumatera mungkin belum tentu laku juga. Kalau nasi Padang dibawa kemana-mana pasti laku ya. Orang Sumatera banyak yang datang ke Jawa Timur gara-gara di sini nasi Padang itu laku keras. Kemudian secara psikografik, ada kebiasaan, ada karakter diri, ada aktivitas, ada ketertarikan, dan ada pendapat. Kemudian yang behavior, ada frequency of purchase, jadi tingkat pembelian. Jadi kayak mungkin kalau Bu Ana misalkan punya budget sehari 50.000 gitu ya, pasti berbeda dengan yang mematok budget untuk sebulan. Jadi Bu Ana nggak mau pegang uang banyak-banyak karena kalau over budget nggak ketahuan gitu loh. Beda kalau budgetnya itu dipatok per hari, itu kita tahu, oh kebablasan 10.000, 20.000, 100.000. Kalau pas ada ya it's okay, nggak apa-apa ya. Tapi kalau yang dipatok sebulan gitu ya, tapi di tengah tanggalan itu belum habis, tanggal 15 itu uangnya sudah habis. Nah ini cari kemana, itu yang bikin bingung. Jadi kebiasaan berbelanja, mau berbelanja tiap hari, ada kan yang biasanya habis gajian terus langsung ke Superindo borong belanjaan sampai 500.000. Nah gitu, tergantung kebiasaan tiap orang. Jadi ada yang berpendapat kalau belanja lebih banyak itu diskonnya lebih banyak Bu, ya enggak apa-apa gitu. Terus kalau belanjanya di toko kelontong itu nggak bisa ngirit Bu, ya emang, tapi kan kita filosofinya nggak hanya sekedar ngirit, mungkin apa namanya, berbagi dengan tetangga yang jualan kan juga bisa. Nah di situ jadi segmentasi pasar itu dikelompokkan menjadi 4 itu tadi ya, GDPB, geografik, demografik, psikografik, dan behavior. Oke, penjelasan tentang tugas udah, terus lanjut lagi ke atas. Nah ini, jadi konsep pemasaran. Jadi hari ini kita ngomongin konsep pemasaran, ngomongin sejarah. Jadi kalau orang dulu itu belum ada uang, itu masih barter. Kemudian ketika mulai dirasakan kebutuhan banyak, orang menciptakan yang namanya uang, tapi itu kayak di cover oleh logam mulia, emas. Jadi orang dulu itu kalau mengeluarkan uang itu harus di cover dengan sejumlah emas gitu loh. Tapi kalau sekarang bank mengeluarkan uang mau berapapun jumlahnya, itu yang dipengaruhi adalah tingkat inflasi. Jadi ketika uang itu terlalu banyak beredar, itu
malah tidak ada nilainya gitu loh. Jadi ketika tahun 1850 sampai 1920 ini karena orang butuh barang banyak tapi belum banyak perusahaan yang memproduksi, maka orientasinya adalah produksi. Jadi permintaan itu lebih besar daripada persediaan. Kemudian setelah orientasi produksi, lanjut ke orientasi penjualan. Jadi fasenya tahun 1930 sampai 1950 ya, 20 tahunan ya. Itu bagaimana menjual sebanyak-banyaknya. Jadi di sini adalah persediaan barang itu lebih banyak dari yang diminta masyarakat, lebih besar daripada permintaan. Nah, baru pada orientasi pemasaran sekarang, fase 1950 sampai sekarang itu yang dibidik adalah kepuasan konsumen. Jadi bagaimana menyenangkan konsumen, fokus pada konsumen. Jadi fokusnya sekarang itu kalau ngomongi konsumen itu kalau ndak tentang kepuasan, itu tentang loyalitas. Nah, kalau seorang konsumen sudah loyal, dia pasti percaya. Jadi ini kepuasan, loyalitas, dan tingkat kepercayaan terhadap perusahaan. Nah, oke, dari sini konsumen dibedakan menjadi dua macam. Nah, ada individu dan ada organisasi. Maksudnya apa? Kalau belanja individu ini untuk kepentingan keluarganya, tapi kalau organisasi ini dia mewakili suatu perusahaan, misalkan belanja bahan baku untuk proses produksi. Nah, ini jadi ada dua macam konsumen, untuk dirinya sendiri dan keluarganya atau untuk organisasinya, bisa kantor, bisa perusahaan, bisa event-event kampung, mungkin ada acara kayak Jumat Berkah yang ngumpulin dana kemudian dibagi-bagiin. Nah, itu adalah konsumen yang mewakili organisasi. Kemudian lanjut, konsep pemasaran yang tadi yang saat ini diterapkan adalah fokus pada konsumen. Jadi harus paham segmentasi pasar. Nah, segmentasi pasar itu tadi kan tentang membagi konsumen menjadi kelompok-kelompok yang kriterianya sama. Nah, di sini ada targeting. Jadi yang dibidik itu segmen yang mana? Misalkan dari segmen umur. Umur ini ada anak kecil, ada remaja, ada usia produktif, ada segmen orang tua. Nah, mau membidik yang mana? Terus kemudian ada produk untuk laki-laki atau produk untuk perempuan. Nah, itu adalah targeting. Jadi lupa di sini belum ditulis. Segmentasi pasar ini ada targeting dan positioning. Kalau targeting itu lihat konsumennya, tapi kalau positioning itu lihat strategi perusahaan itu, strategi apa yang diambil. Misalkan suatu perusahaan pakai strategi low cost leadership. Nah, ada yang masih ingat low cost leadership ini apa? Produknya seperti apa? Mbak Lia mungkin ini TM2 yang kemarin, SIM yang kemarin. TM2 tentang strategi dan tantangan. Jadi perusahaan itu harus tahu ciri karakternya perusahaan dulu, baru dia bisa tahu ancaman dari luar. Kalau dia sudah tahu ancaman dari luar apa, yang kemarin Porter Five Force, nah kalau sudah tahu ancamannya dari mana, dari faktor apa, nah dia bisa menentukan strateginya. Nah, di sini ada strategi yang umum, ada 3 macam. Kalau kemarin ada strategi umum 3, terus strategi yang utama ada 15. Masih ingat enggak ya tentang ini Boston Consulting Group, BCG? Itu
Strategi untuk menekan biaya serendah-rendahnya. Ya, benar. Low cost leadership. Biasanya untuk produk apa ini, Mbak? Masih ingat enggak? Perusahaan yang menjual barang dengan harga semurah-murahnya agar dia bisa memimpin pasar. Itu untuk produk yang daily use. Dari Pepsodent, sabun cuci piring, cuci baju, kemudian kebutuhan makan minum. Nah, itu pakai low cost leadership. Selain harus mengutamakan kualitas loh ya. Jadi tetap yang dibidik itu low cost leadership, cuman harus bersaing dengan produk-produk yang lain juga. Jangan sampai paling murah tapi juga nggak enak ya, percuma lah ya kan. Kemudian differentiation, dari kata different atau unik. Jadi kalau different ini biasanya bermain dengan harga tinggi. Yang jualan HP diferensiasi, biasanya kalau nggak mereknya iPhone, mereknya Samsung. Nah, ini bukan produk-produk yang everyday buying ya, nggak tiap hari beli ya. Kalau tiap hari beli lah sales ya, sales kulaan. Jadi produk ini sekali beli harganya mahal dan ini butuh proses berpikir. Nah, kemarin kan sudah di share TM2 kemarin tentang proses berpikir, ada pencarian masalah, ada proses menimbang alternatif, yang Bu Ana cerita tentang HP kemarin ya, terus pembelian, kemudian sampai menganalisis pembelian puas apa enggak, kemudian after sale-nya bagaimana. Nah, itu. Kemudian yang ketiga strategi fokus. Jadi perusahaan itu memfokuskan pada satu produk yang paling laris di pasaran. Oke, jadi kalau positioning ini melihat perusahaan itu apa yang diproduksi. Nah, itu yang menentukan strategi yang diambil. Tapi kalau targeting itu perusahaan itu melihat konsumen siapa yang dibidik. Mau laki apa perempuan, mau anak kecil apa orang dewasa. Nah, itu targeting. Jadi menentukan target untuk dijadikan potensial buyer. Kemudian bagaimana membangun, mempertahankan hubungan baik dengan konsumen. Nah, ini ada berapa kunci sukses? Ada 4. Ada nilai konsumen, ada kepuasan konsumen, kepercayaan konsumen, dan loyalitas konsumen. Ini yang tadi Bu Ana cerita tadi. Jadi kalau skripsi tentang marketing, pemasaran, itu wes nggak lepas dari 4 hal ini. Kalau nggak Y-nya itu kepuasan konsumen, ya pasti kepercayaan atau loyalitas konsumen, atau kalau enggak keputusan pembelian. Nah, nilai konsumen, bagaimana konsumen tersebut dikatakan bernilai. Bernilai di sini artinya dia punya daya beli. Jadi dia pengen sesuatu, dia butuh sesuatu. Tapi kalau dia nggak punya uang, dia nggak punya daya beli. Makanya yang dibidik hanya konsumen yang punya daya beli, itulah konsumen yang bernilai atau nilai konsumen. Nah, kalau kepuasan, kepercayaan, loyalitas ini akan kita bahas lebih detail nanti bab berapa ya, kepuasan konsumen kemarin. Oh ya, bab 10, kepuasan konsumen. Kemudian kepercayaan bab 11, TM 11. Running out. Bentar, tak jepret layar dulu ya. Mau running out soalnya. Kurang 10 menit lagi. Ayo kameranya di on kan dulu.
Yang mau ikutan foto, kalau nggak mau ikutan foto ya wis ndelik ae. Time left tinggal 9 menit. 23. Oke, 1 kan. 1 2 3 cheese. Dah. Tak share aja lah sekalian. Kontrol ini 5E. Oke, lanjut lagi. Oh iya, belum bahas ini ya, tentang dibaca sendiri enggak apa-apa. Bentar. Mana tadi? Share screen-nya. Safari. Oke, lanjut lagi. Nah, perusahaan dihadapkan pada tantangan. Tantangan apa aja? Kurang 10 menit pas. Ada tantangan pengangguran. Nah, kenapa pengangguran itu menjadi suatu tantangan perusahaan? Karena orang yang nganggur dimungkinkan dia tidak bisa mencukupi kebutuhannya, dia tidak punya uang. Nah, kalau dia nggak punya uang, dia punya kebutuhan banyak tidak terpenuhi, maka ujung-ujungnya adalah tingkat ini pelanggaran etika, tingkat kejahatan. Jadi tingkat kayak lingkaran setan ya. Kalau orang nganggur, orang butuh banyak tapi nggak bisa terpenuhi, nggak bisa beli barang kebutuhannya, maka kejahatan akan meningkat. Nah, ini tentang etika di masyarakat. Jadi banyak terjadi kejahatan. Kemudian tantangan yang berikutnya CSR. Apa sih CSR? CSR itu C-nya corporate, S-nya sosial, R-nya responsibility. Jadi tanggung jawab perusahaan terhadap masyarakat. Nah, ada yang pernah dengar ini beasiswa Jarum. Nah, itu adalah bentuk CSR. Jadi memberikan beasiswa kepada anak-anak yang berbakat. Nah, kemudian bentuk lainnya juga bisa berupa nih pembangunan desa di sekitar kawasan perusahaan. Kemudian lanjut tantangan berikutnya, belum terpenuhinya kebutuhan dasar seperti kesehatan, makanan, dan perumahan. Nah, ini juga menjadi masalah. Kalau kebutuhan dasarnya saja belum terpenuhi, bagaimana dia punya keinginan yang tinggi, keinginan yang seperti teorinya siapa kemarin? Teorinya Maslow, hierarki kemarin tentang keinginan. Jadi tentang kebutuhan dasar dan keinginan tertinggi apa? Self esteem. Jadi ingin diakui orang lain, ingin dilihat oleh orang lain. Jadi kalau beli barang nggak melulu harus yang murah, nggak melulu meskipun orang ekonomi harus ngirit Bu, ya nggak melulu harus seperti itu. Jadi ada kalanya bolehlah kita memilih barang yang branded, nah kayak gitu. Jadi kadang itu juga menjadi motivasi. Jadi seseorang bekerja kalau dia penghasilannya tinggi, terus kemudian dia punya barang yang dikatakan bernilai tinggi juga. Nah, itu kepuasan pribadi. Ada sebagian orang yang seperti itu. Kemudian tantangan selanjutnya ada ragam SDM. Nah, maksudnya SDM yang beragam, mungkin pendidikan SD, SMP, SMA, kuliah. Nah, tapi belum tentu yang pendidikan kuliah ini mesti lebih unggul daripada yang pendidikan SMA. Nah, belum tentu. Ini tergantung
karakter pribadinya juga. Jadi SDM itu tipikal manusia pembelajar atau tipikal orang yang nggak suka belajar. Kadang ada orang yang disuruh belajar itu langsung kayak fobia, langsung sakit perut itu ada. Jadi disuruh baca gitu aja langsung sakit perut. Terus tantangan selanjutnya pertumbuhan penduduk. Nah, semakin bertumbuhnya penduduk otomatis beban hidup akan meningkat. Jadi yang anaknya cuma 1 dibandingkan dengan anaknya 5. Nah, ini pertumbuhan penduduk bisa jadi masalah juga bagi perusahaan. Kemudian tantangan yang selanjutnya ada kompetisi global. Nah, di sini kompetisi global maksudnya apa? Kayak kita bisnis dihadapkan dengan produk-produk dari luar. Misalkan sekarang ini produk Cina merajai semua pasar di dunia. Nah, itu. Jadi ada beberapa negara yang melindungi produk dalam negeri. Jadi produknya dalam negeri itu dibikin tinggi, tapi di ini ada subsidi. Jadi semua orang bangga membeli produk dalam negeri. Jadi kadang kalau kita belanja itu kan, oh made in Eropa, made in luar negeri gitu bangga ya. Padahal yang di luar negeri itu loh impornya dari Indonesia gitu kan. Jangan salah, produk Indonesia banyak diekspor ke negara-negara lain. Kayak ada yang jual mebiller itu sampai ke luar negeri juga loh. Kemudian teknologi. Nah, tantangan teknologi ini dengan teknologi yang semakin maju itu katakanlah toko online ya kayak Shopee, Tokopedia ini di aplikasinya dia berusaha ada fitur untuk ini segmentasi. Jadi ketika seseorang itu sukanya belanja apa ya yang disukai itu yang diiklankan, yang dimunculkan di beranda. Sama kayak YouTube itu loh. Kalau kalian sukanya lihat film misalkan, ya yang dimunculkan ya judul-judul film terbaru. Mungkin ada yang suka teknologi, ya yang dimunculkan ya teknologi terbaru, mungkin gadget, mungkin apa ya semuanya tentang teknologi. Ada yang sukanya menanam bunga ya, wes video-video tentang berkebun. Nah, itu yang ditampilkan di YouTube. Jadi kayaknya YouTube ini lebih mengerti kita ya daripada mungkin pasangan kita ya yang belum nikah mungkin lebih mengerti dari pacarnya gitu. Jadi banyak orang yang merasa diduakan dengan gadget. Oke, sampai di sini kurang 1 menit. Ada yang mau komen, mau bertanya juga kecepatan. Waktunya sudah habis. Ya udah, sampai di sini ya. Bu Ana akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas atensinya ikut Zoom hari ini. Oke. Sama-sama, Bu. Terima kasih juga. Oke, dadah.